kita sampai di Singapura. Tapi sekarang dari Jakarta ke Singapura cuma 1 jam 20 menit. Alangkah dekatnya. Anda ada pembicaraan itu bagaimana dulu kapal terbang sekarang kapal api? Tidak ada. Tidak ada. Cuma hatnya ialah iman kita. Saudara-saudara pendengar, saya sendiri pernah di dalam bulan Oktober terjadi bulan puasa di tahun 1968 saya ke London. Kalau bulan Oktober itu sudah mulai musim dingin. Jadi kalau musim dingin, pendek siangnya, panjang malamnya. Pukul 7 pagi, saya sahur. Pukul 7 pagi, saudara-saudara yang terhormat, sahur. Nanti pukul 5 petang, saya sudah berbuka di London. Sebab siangnya pendek, malamnya panjang. Ketika itu sedang di London itu, sahabat saya yang saya cintai almarhum Auh Kartahadimaja. Saya tinggal di rumah beliau. Buat Buya saya sediakan makanan siang katanya. Buya kan tidak puasa karena musafir. Saya katakan terus terang, saya mau turut puasa. Karena pendek. Terus selama di London itu 10 hari saya punya puasa jalan. Pukul 7 pagi, 7:30 belum terbit matahari. Coba pikir. Sedang kalau di tanah air kita, pukul 4 itu sudah mesti berhenti makan. Sebab 4:10 subuh sudah datang. Nanti berbukanya liwat pukul 6. Jadi 14 jam saya puasa kalau di tanah air. Di London di musim dingin cuma 10 jam. Barangkali kalau sekiranya saya di London pada musim panas, yang pukul 9 malam, menurut hitungan kita matahari masih ada, mungkin saya pada waktu itu, tapi saya belum pernah di London berpuasa pada musim panas, mungkin pada waktu itu saya tidak akan puasa, menurutkan kelapangan yang diberikan oleh agama yang saya peluk. Sebab kita pukul 4 pagi sudah mesti berhenti makan. Itu matahari sebentar lagi sudah terbit, fajar sudah menyingsing. Nanti pukul 9 sampai 9:30 hari masih terang. Berapa lama kita puasa? Sedang kita musafir, diberi kelapangan oleh Tuhan. Beginilah tuan-tuan yang terhormat, kelapangan-kelapangan itu kita sesuaikan pula dengan pengetahuan kita tentang keadaan musim panas, musim dingin di dunia ini. Hadirin yang terhormat, para pencinta, pendengar kaset yang saya muliakan. Yang lain-lain pun diberi kelapangan. Perempuan yang sedang hamil, berat hamilnya, kalau sekiranya dia tidak makan, akan lemah anak yang dalam kandungannya. Boleh dia ganti saja dengan fidyah. Menurut keterangan Ibnu Abbas, fidyah saja. Ada juga mengatakan fidyah kalau sekiranya dia merasa akan melemahkan kepada dirinya, hendaklah dia qada. Tapi kalau dia memikirkan anak yang dalam perut, hendaklah dia fidyah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang umum mengatakan fidyah. Demikian juga orang tua.
Orang tua yang umurnya sudah hampir 80 tahun, sedangkan di umur 70 tahun sudah dinamai asirullah. Artinya dia masih ditahan oleh Tuhan di dunia ini. Ada yang sanggup dia puasa. Tapi kalau terlepas, tidak dapat dia mengqada lagi, payah. Orang tua begitu pun sudah dibolehkan. Ganti saja yang ketinggalan itu. Begitu berat puasa tapi boleh diganti. Dengan mood. Dengan sekedar sekali pertanakan beras. Sudah boleh diganti. Di sini kita melihat. Di dalam peraturan yang keras. Allah Ta'ala ada mempunyai dispensasi. Kepengecualian. Inilah yang disebut, yang bisa ditafsirkan dalam ayat sendiri. Innallaha azizun hakim. Allah itu adalah sangat streng, disipliner, perkasa sebagai aturan militer. Hakim, tapi dia juga bijaksana. Jadi kalau kita tafsirkan secara populer sekarang, Allah itu memerintah secara sipil, secara militer. Keras peraturan, tapi dispensasi ada. Allah keras peraturan aziz, dan Allah pun mempunyai kebijaksanaan hakim. Saudara-saudara, kaum muslimin yang terhormat. Demikianlah dengan pengecualian-pengecualian itu. Orang sakit, orang musafir, orang tua atau penyakit berlarut-larut entah bila akan sembuh. Sebagai orang penyakit TBC, sebagai penyakit MAH, bukan penyakit singgah itu kadang-kadang bertambah lama, bertambah larut. Tidak bisa diqada. Kapan akan diqada? Penyakit bertambah lama, tambah larut. Itu juga boleh membayar fidyahnya. Di sini kita mengatakan, melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi alasan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul nusra. Maksud Tuhan Allah dengan kamu itu ialah yang mudah, bukan yang sukar. Kadang-kadang manusia pun memakai kebijaksanaan seperti ini. Apa misalnya? Ya, misalnya ini juga, misal secara ringan, ada seorang diputuskan oleh hakim, dia mesti dihukum mati. Tetapi sebelum hukuman itu dilancarkan, lebih dulu diperiksa oleh dokter. Apakah badan orang ini sehat? Jangan sampai dia menjalani hukuman itu dalam sakit.